Thank you udah join di bincang-bincang kita hari ini. Hari ini sih kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya sama, eee, Telkomsel lebih tepatnya. Kita, mau ngebahas soal gimana sih ningkatin, penjualan online ya, strategi digital sebenarnya untuk penjualan online, spesifiknya menggunakan, tools dari Telkomsel gitu, My Ads. Jadi My Ads ini sebenarnya apa sih? Mmm, Secara simpel dan gampang ini adalah, engine tool untuk, eee eee, advertising ya, untuk mempromosikan iklan, yang kurang lebih 11-12 lah sama Oke, Facebook udah Ads and Google bisa. Ads gitu. Nanti produk-produknya apa aja itu akan dijelaskan lebih lanjut, sama pembicara kita. Hari ini ada 2 orang, satu Mas Ananda Budi, halo Mas Nanda, dan satu Mbak Laura. Nanti flow-nya mereka akan paparan tentang pertama dengan strategi digitalnya dulu, baru tentang My Ads-nya gitu kali ya, Mas Nanda Budi ya. Lalu nanti kalau Betul. ada teman-teman yang mau nanya soal teknis, boleh langsung, ketik di chat, kalau misalnya memang belum dikasih kesempatan untuk bertanya oleh Mas Ananda Budi atau Mbak Laura, kalau misalnya nanti mereka, address siapa yang mau bertanya, bisa langsung raise hand, nanti kita unmute, mikrofonnya. Mungkin langsung aja kali ya kita serahkan ke Mas Ananda dan Mbak Laura, silakan. Terima kasih Mbak Jenis atas pembukaannya. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mas Yuda, Mas. Nah, Nanti boleh ada session ini enggak? Session foto bareng. bentar ya. Oke. Sebelum saya mulai, kalau saya boleh ini teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Budi. Jadi supaya enak teman-teman itu kameranya itu digedein menjadi speaker view supaya muka saya kelihatan lebih gede lah di kamera di laptopnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini di kami ada 2 sesi, sebenarnya 2+1 lah ya, 2+1, nanti akan ada promosi juga dari Telkomsel khusus buat teman-teman semuanya. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwasannya untuk teman-teman semuanya, pastikan bahwasannya satu, teman-teman silakan ikuti sesi ini sampai habis, karena nanti di akhir acara, di agak-agak akhir acara kita akan ngasih ke teman-teman semuanya voucher sebesar 500.000 dan kita akan share caranya gimana dan gimana cara pakainya si 500.000 itu biar lebih efektif. Karena kalau efektif, mudah-mudahan teman-teman nanti top up lagi atau at least ya kita belajar bareng di sini ya. Yang kedua, pastikan kemarin kita sudah sempat menyampaikan bahwasannya lebih efektif dan lebih efisien kalau teman-teman sudah register akun My Ads-nya, tenang aja, register gratis, nggak pakai biaya, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya apapun. Kalau teman-teman belum punya nomor Telkomsel, nggak apa-apa, nggak usah pakai nomor Telkomsel dulu, pakai nomor yang lain pada saat ngisi nomor teleponnya, tapi nanti kita sih sangat sarankan pakai nomor Telkomsel, supaya nanti kalau misalnya kita ada promosi atau ada info-info apapun, kita akan kirimin ke nomor Telkomsel teman-teman yang daftarin pada saat teman-teman register di My Ads. Tapi kalau belum punya, nggak apa-apa, pakai aja dulu nomor yang lain. Yang ketiga, yang kita saranin adalah teman-teman follow IG-nya myads.telkomsel nih. Supaya di dalam IG itu nanti teman-teman bisa lihat bahwasannya My Ads itu seperti apa. Kita sebenarnya di dalam IG itu nggak pernah banyak banget cerita tentang My Ads itu apa. Kita lebih banyak bercerita tentang yang lagi happening ini sekarang marketing itu apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, nanti teman-teman bisa follow aja IG-nya My Ads. Di situ kita banyak banget ngasih insight COVID, yang sekarang kita lagi bikin series training juga di IG itu. Pokoknya bermanfaat banget untuk ilmu-ilmu digital marketing. Yang keempat, teman-teman jangan lupa juga download 99% usahaku. Ada kode referralnya, nanti kalau diminta, masukin aja kode referralnya Smesco. Nanti benefitnya apa, nanti akan saya sampaikan di tengah-tengah acara ini. Nah, sambil nunggu saya kasih waktu 1-2 menit, teman-teman kalau misalnya yang akun My Ads-nya belum aktif, silahkan diregister dulu. Setelah register, kemudian nanti akan ada tombol aktivasi akun, silahkan aktivasi akun, supaya lebih efektif nanti kita ngikutin acara ini. Sambil kalau yang sudah dan belum follow IG-nya My Ads, silahkan teman-teman follow dulu IG-nya, biar teman-teman juga dapat benefit yang banyak banget dari IG-nya My Ads yang kita punya saat ini.
Sambil nunggu itu, saya share screen dulu. Sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Mas Yuda, sudah terlihatkah PPT-nya? Jelas Mas, terlihat. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah pecah-pecah, kabarin saya ya. Oke Mas. Tulisan-tulisannya Mbak Jenis dan Mas Yuda. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah register, sudah aktif MyAds-nya, kemudian sudah juga follow IG-nya MyAds. Nah, hari ini saya akan cerita mengenai digital marketing itu apa. Sebelum nanti sesinya akan dilanjutin sama teman saya, Laura. Nanti di tengah-tengah saya akan buka kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya dan segala dan apabila ada yang ingin misalnya punya problem sebelumnya di digital marketing, bisa juga di-share di sini. Tapi sebelum itu mulai, saya punya satu pesan sponsor dulu. Jadi buat teman-teman yang lagi megang handphone, silahkan nanti download 99% usahaku, kode referralnya Smesco. Dengan kode referral Smesco itu teman-teman bisa dapat kuota 2 giga yang berlaku selama 3 hari. Lumayan nih untuk ngikutin webinar ini, kalau kuotanya habis, bisa balik lagi, kira-kira gitu. Oke. Nah, salam kenal dulu buat semua teman-teman. Bahwa nama saya Ananda Budi atau biasa dipanggil dengan Abud. Saat ini tahun ke-15 saya di Telkomsel, teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah selama 15 tahun saya banyak banget berkecimpung di dunia digital marketing, di dunia marketing dari yang dulunya belum ada digital sampai ada digital, yang dulunya masih pakai buku-buku, sekarang udah mulai masuk ke banyaklah digital, masuk ke SMS broadcast, masuk ke Instagram iklan, masuk ke Facebook, masuk ke Google iklan, dan lain-lain. Hari ini serinya saya akan bercerita banyak mengenai marketing. Bukan berdasarkan apa yang teori, tapi memang yang berdasarkan yang biasanya kami lakukan di Telkomsel seperti apa digital marketingnya atau marketing konsepnya. Karena saya hari ini banyak akan bercerita tentang marketing, maka saya bertanya dulu kepada teman-teman semuanya. Biasanya nih, kalau misalnya saya bertanya nih, marketing itu apa? Jawabannya biasanya simple as pemasaran atau menyampaikan produk-produk kita ke pasar atau memperkenalkan produk-produk kita ke pasar. Biasanya selalu paling basic sekali pertanyaannya itu. Padahal marketing itu beyond dari itu. Buktinya apa? Buktinya gini. Kalau teman-teman pernah ngelihat Telkomsel melakukan marketing di TV gitu ya, yang paling gede kan duit kita di TV gitu ya kalau misalnya kita melakukan marketing. Itu kita nggak pernah sama sekali menceritakan tentang Telkomsel itu punya produk namanya Simpati, namanya Kartu As, namanya Kartu Halo. Nggak pernah. Atau misalnya kita ngasih tahu bahwasannya di dalam TV itu iklan kita, Telkomsel ini harganya 50 giga, 10 giga 50.000. Itu nggak pernah. Kita nggak pernah ngasih itu. Karena apa? Karena tujuan kita di marketing bukan memperkenalkan produk-produk kita. Karena tujuan kita di marketing itu adalah untuk sebenarnya bagaimana produk kita itu bisa bermanfaat atau bisa membantu orang-orang mendapatkan apa yang mereka mau. Marketing itu bukan masalah memperkenalkan atau memasarkan produk kita, tapi marketing itu adalah masalah di mana produk kita memiliki value, value-nya itu bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan dari orang lain. Jadi kalau kita mau menyampaikan atau kita mau beriklan secara marketing atau kita mau mempersiapkan diri untuk beriklan, maka kita yang paling pertama kali harus dilakukan adalah membuat satu kalimat lah paling gampang. Satu kalimat yang menjabarkan bahwa produk kita itu bervalue bagi orang lain. Simpelnya kalau misalnya Telkomsel, jangkauan, jaringan. Biasanya kalau misalnya dengar iklannya Telkomsel, pasti orang-orang itu mendapatkan informasi mengenai Telkomsel itu jaringan. Orang Telkomsel itu paling Indonesia. Telkomsel itu pokoknya nelfon nggak putus-putus. Kira-kira gitu. Padahal yang kita jual di pasar adalah pulsa. Padahal yang kita jual di pasar adalah kartu voucher. Tapi pada saat kita beriklan, kita nggak ngomongin pulsanya.
Kita nggak ngomongin vouchernya, tapi kita ngomongin value-nya. Bahwa dengan jaringan yang luas, maka komunikasinya menjadi tanpa batas. Bahwa dengan jaringan yang luas, maka komunikasinya walaupun lagi pandemi, itu nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut. Itulah yang eh, kita kita berikan value-nya ke orang-orang pada saat kita beriklan. Ketika kita sudah menentukan value-nya, maka kita sudah tahu pangsa pasarnya. Contoh, kalau saya mau ngomongin di jaringan yang luas, kualitasnya yang bagus, makanya fokus pangsa pasar kita kemana? Ke orang-orang apa yang membutuhkannya? Jaringan yang luas berarti kalau sekarang lagi misalnya setelah mudik, berarti orang-orang yang dari luar kotanya, dari luar kota kelahirannya, itu yang kita fokusin. Karena dia pasti butuh jaringan luas untuk menghubungi rumahnya. Kalau misalnya orang-orang itu profesional, dia butuh telepon tanpa putus, karena kalau putus teleponnya, dia bisa susah negosiasinya ke pelanggannya. Maka itu menjadi target kita. Jadi dengan teman-teman menentukan value-nya secara nggak langsung, itu otomatis target marketnya akan terdefine dengan sendirinya. Tapi kalau teman-teman belum menentukan value-nya, langsung menentukan target marketnya, teman-teman bakal kesulitan nanti pada saat melakukan marketingnya. Karena marketing itu it's not about telling kita punya produk ini gitu ya. Tapi bagaimana produk ini bisa membantu target market kita. So kalau misalnya teman-teman mau beriklan, kita punya 4 langkahnya. Langkah pertama itu adalah tentukan value yang ingin disampaikan. Salah satu value yang paling banyak dipakai orang saat ini adalah value yang kita rekomendasikan. Apa itu? Satu, value-nya yang teman-teman harus buat itu mengandung optimis. Kita merekomendasikan 3 is. Yang pertama optimis, yang kedua higienis, yang ketiga service. Apa itu optimis? Sekarang lagi banyak virus. Setiap hari ada penambahan, korban ada juga setiap hari. Di UKM, di dunia UKM, bahkan dari mulai yang paling kecil sampai yang paling gede, semuanya kena dampak. Walaupun ada yang dampaknya negatif, ada juga yang kita bilang dampaknya positif. Tapi kalau misalnya yang dampaknya negatif, kemudian dia ngelihat iklan kita tidak mengandung sebuah keoptimisan, maka celakalah iklan kita di dalam value-nya. Jadi ketika teman-teman mau menentukan sebuah value, dalam beriklan, saya mau beriklan nih saat ini. Tapi apa ya kira-kira pesan yang ingin saya sampaikan supaya bisa dapat value-nya, terus kemudian teman-teman nggak optimis di dalam value-nya itu, misalnya, tolong bantu kami. Itu orang, ya kalau misalnya targetnya tepat, tolong bantu kami bisa bagus. Tapi kalau enggak, orang juga akan males. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menyiratkan sebuah optimisme di dalam value-nya, di dalam semua media yang digunakan oleh teman-teman dalam menyebarkan iklan atau menyebarkan produk ya teman-teman, orang itu akan suka dengan sendirinya. Contoh, sayur box gitu. Sayur box lagi terkenal sekarang, banyak banget. Sayur box optimismenya adalah disampaikan bahwasannya ini sayur ketika Anda order sekarang kita akan siap 24 jam ngirimin. Kira-kira gitu. Yang pertama is. Nah, yang kedua adalah higienis. Ini paling penting. Kenapa lagi COVID, lagi pandemi, lagi gila-gilaan. Kami menangkap lebih dari 100% orang-orang mencari produk-produk mengenai kebersihan, kesehatan. Maka itu menjadi dasar bahwasannya orang-orang sudah mulai mencari atau dari awal Maret sampai Juni naik sangat signifikan suatu situs-situs yang kita flag sebagai situs-situs yang sifatnya kesehatan, higienis, dan lain-lain. Teman-teman harus menyampaikan kepada pelanggan teman-teman bahwasannya produk dan jasa teman-teman itu memenuhi atau mematuhi seluruh standar kesehatan dan kebersihan yang ada saat ini. Dan teman-teman juga harus pastikan bahwasannya nggak cuma digembar-gemborkan aja bahwasannya ini higienis, tapi begitu orang itu nanti datang ke tempatnya teman-teman memang semuanya higienis. Meja habis makan kemudian disemprot, karyawannya pakai masker dan maskernya nggak boleh nutupin mulut doang tapi hidungnya kebuka. Itu akan menyebabkan orang-orang jadi ini ngomongnya higienis tapi nggak higienis. Nah, yang ketiga itu adalah servis. Walaupun masanya begini, tapi servis harus tetap dimajukan. Kalau memang harus berjarang-jarang, ciptakanlah suasana yang memang harus jarang-jarang. Supaya apa? Supaya orang-orang datang ke tempatnya teman-teman dan merasa happy dan merasa puas. Karena teman-teman sudah mengkampanyekan value yang baik, value yang tetap mengedepankan servis. Contohnya kalau misalnya sayur box,
Kebetulan sayur box itu, bukan sayur box, tapi ada salah satu sayuran juga yang organik juga beriklan dengan menggunakan MyAds. Nah, dia juga membungkus pesan-pesannya dia ketika kita lihat di sosial medianya, uh, mulai dari kalau sayur organik itu biasa, kalau sayurnya itu sehat dan bersih itu biasa. Tapi sayurnya itu ketika order pagi ini maksimal siang udah datang. Dan datangnya pun benar-benar mengakomodir hal-hal yang tadi udah servisnya bagus, kemudian higienisnya juga bagus. Kardusnya dibuat kardus, di dalam kardus ketika dibuka itu ada plastiknya lagi. Menandakan bahwasannya ini sayur udah lama nggak disentuh sama orang karena udah banyak ininya. Udah banyak pengaman-pengamannya kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman sudah menyampaikan value-nya, sudah menentukan value-nya yang ingin disampaikan dalam hal pada saat ingin melakukan marketing, maka langkah kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman sampaikan value itu di dalam engagement channel. Apa itu engagement channel? Ini salah satu contohnya. Engagement channel saat ini paling banyak dipakai orang Instagram, Facebook. Kalau mau lebih keren lagi, punya website sendiri, bebas. Tapi kalau memang website-nya belum ada dan masih sulit untuk membuat website-nya dan mengelola website-nya, maka sosial media dan Facebook boleh dimiliki dulu. Nah, di dalam sosial media dan Facebook, teman-teman jabarkan value-nya. Teman-teman boleh lihat Facebook-nya atau IG-nya MyAds, itu isinya adalah value semua MyAds dalam hal memberikan pengetahuan mengenai digital marketing. Kita nggak pernah jualan di situ langsung, kecuali kalau kita lagi ada promosi. Tapi konten-konten yang kita buat di situ adalah konten-konten yang memang teman-teman memberikan value-nya. Karena fokus kami di MyAds adalah untuk memberikan edukasi digital marketing kepada seluruh orang, mulai dari dia individu yang ingin beriklan tentang usahanya yang levelnya masih rumahan, sampai orang yang sudah punya usaha yang gede sampai ke government. Dari mulai yang nggak ada sampai yang mahal sekalipun itu beriklan juga dengan menggunakan MyAds. Makanya di dalam sosial media MyAds kita selalu menyampaikan value-value-nya. Kecuali ada satu program. Biasanya kalau kita lagi mau beriklan, gembar-gembor iklan satu program, baru kita naikin programnya itu. Gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam engagement channel itu sebenarnya fungsinya adalah selain menjabarkan value, dia juga harus menjadi media komunikasi dua arah. Kenapa? Karena begitu orang-orang itu misalnya nih dapat iklan teman-teman atau mendapatkan referensi dari orang lain ya, kemudian dia akan melihat Instagram. Di dalam Instagram itu banyak banget konten. Hindari menggunakan IG story untuk menyampaikan value-value karena IG story itu hanya sifatnya 24 jam kalau misalnya di Instagram ya. Dan itu menjadi ya udah lost orang nanti. Padahal teman-teman lagi menyampaikan value-nya. Biasakan menggunakan feed juga. Kalau mau IG story boleh, tapi feed juga boleh. Kenapa? Kalau misalnya orang baru join, bisa juga ngelihat value-value-nya dengan dia scroll ke bawah, misalnya di Instagram. Dan ketika dia tertarik terhadap brand yang diberikan atau produk yang memang disampaikan di dalam usaha kita, maka teman-teman yang punya usaha itu bisa juga melakukan komunikasi dua arah. Jadi orang itu ingin bertanya, ini harganya segini. Kemudian dia bertanya, Kak, ini asli atau enggak barangnya? Kak, ini seperti apa? Kak, ini boleh enggak dikirim dalam waktu 1 jam di hari ini? Nah, teman-teman bisa berkomunikasi dengan dia melalui engagement channel. Bisa melalui website-nya, bisa punya engagement channel IG-nya, bisa punya engagement channel Facebook-nya. Bebas. Yang penting harus komunikasi dua arah. Jangan sampai teman-teman pada saat punya IG, kemudian orang itu membalas, kita perusahaan belum gede nih ya, orang itu membalas atau memberikan komen, kemudian kita nggak ngebalas. Jadi one way, itu nggak engagement. Yang namanya tunangan atau berjabat tangan harus ada dua arah. Kalau satu arah itu namanya bukan engagement, gitu ya. Yang ketiga, karena ada engagement-nya, value-nya sudah dapat, maka teman-teman jadikan engagement channel ini, social media teman-teman semuanya sebagai sarana bagi teman-teman untuk membuild relationship. Boleh kemudian relationship-nya di-extend ke dalam komunitas WhatsApp. Boleh kemudian engagement-nya di-extend ke dalam komunitas-komunitas yang sifatnya messaging lain, seperti Telegram atau yang lain-lain. Nggak masalah. Tapi core-nya Instagram harus teman-teman punya. Tapi Instagram atau Facebook ya. Tapi kadang-kadang orang-orang pada bingung gini. Kalau Instagram itu kan, wah kontennya harus bagus, harus cantik, kemudian fotonya juga harus menarik. Nah,
Itu kadang-kadang menjadi boundary atau menjadi batasan bagi orang-orang. Tapi teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir. Di dalam fitur Instagram sendiri udah banyak banget fitur editing foto yang memang bisa bikin foto kita yang terlihat biasa menjadi foto yang bagus. Jadi udah lakukan dulu aja, yang penting fokus di dalam kontennya si Instagram atau di Facebooknya, ngomonginnya value, kecuali lagi ada program, baru ngomongin produk. Kecuali kalau misalnya lagi ada layanan baru atau mau ngingetin baru bikin produk. Jangan isinya IG itu produk mulu. Hari ini harga ayam 20.000, terus besoknya posting lagi. Hari ini harga ayam 20.000. Jadi nanti kalau misalnya orang lihat Instagram isinya cuman ini harga ayam 20.000 terus, kan nggak ada nilainya Instagram kita, lama-lama di unfollow. Karena dia nggak punya kebutuhan untuk memfollow itu. Makanya teman-teman nggak boleh jualan terus di dalam Instagramnya, tapi value-nya yang mau disampaikan. Kalau misalnya bilang ayam bakar, toko ayam bakar, value-nya apa? Ini bumbunya asli buatan ibu atau buatan sendiri. Nah, value-nya itu adalah bumbu-bumbunya juga nggak masalah. Manfaat makan ayam juga bisa jadi value-nya. Bumbu-bumbu originalnya juga bisa jadi value-nya. Kemudian, dan value-value lain lah, misalnya ada delivery dan lain-lain, service-service teman-teman. Itu juga bisa jadi value-nya. Jadi nggak sebatas hanya ngomongin harga ayam 20.000 seperti yang kita sampaikan tadi. Dan ini juga ujung-ujungnya bisa jadi sales channel teman-teman semuanya. Karena apa? Dari komunikasi dua arah, building relationship, orang bisa beli. Orang bisa beli, kemudian orang bisa, kita bisa dapat duit. Padahal yang kita lakukan itu cuma di awal-awal adalah ngasih tahu atau ngepromosiin, silahkan saya lagi punya program, klik di sini. Begitu dia klik, masuk ke Instagram ada value-value-nya, kemudian bisa jadi building relationship. Yang pertama tadi value-nya udah, yang kedua kemudian ininya udah, engagement channel-nya udah. Yang ketiga, teman-teman pilihlah media promosi. Saat ini secara teori ada 2 media promosi. Yang pertama tradisional media. Fungsinya apa? Jabarin value. Awareness, komunikasinya tertunda, dan ini masuk biasanya biaya marketing. Paling gampang apa di sisi teman-teman untuk yang tradisional media? Yaitu flyer. Gunakan flyer itu buat teman-teman untuk ngejabarkan value-nya. Jangan dibuatkan flyer itu fokus hanya kepada jualan. Jualan boleh, tapi boleh di halaman kedua atau ketiganya, kalau misalnya flyernya ada banyak halaman atau bolak-balik. Tapi di halaman pertamanya, sampaikan value-nya. Contohnya saya kasih itu billboard-billboardnya di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman ngomongin Shopee, maka value yang dia ingin jabarkan pada saat setiap kali dia beriklan adalah gratis ongkir. Dan gara-gara value-nya gratis ongkir, sekarang dia bisa jadi nomor 1 di Indonesia. 11-12 sama Tokopedia. Nah, buat teman-teman yang mungkin di Jakarta ngerasa value ini nggak ada gunanya karena gratis ongkir, tapi coba teman-teman bayangkan bagi orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera mungkin ya, dia berada di pulau paling timur, Papua atau di Kalimantan, maka gratis ongkir ini menjadi hal yang paling penting sekali. Itu kenapa si Shopee itu ngelihat bahwasannya ini saya punya value, saya jabarkan value ini, dan orang-orang itu tertarik terhadap value-nya. Dan ini menjadi satu pesan yang bagus banget buat si Shopee buat naik melejit ke atas, gitu kira-kira. Gojek juga sama, Gojek punya beragam fitur, yang penting adalah pada saat orang memanfaatkan Gojek, mulai dari GoFood, GoSend, GoRide, yang paling penting adalah uninstall khawatir. Kenapa? Karena di semua fungsi itu, kita sebagai pelanggan menitipkan sesuatu. Menitipkan diri kita, menitipkan barang, menitipkan makanan di situ. Nah, supaya nggak khawatir atau value-nya dia buat adalah supaya nggak khawatir. Percaya aja sama Gojek, semua yang kamu masukkan, yang kamu titipkan akan terdeliver dengan baik. Kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman bikin flyer, teman-teman bikin booklet gitu ya, kira-kira tolong yang diangkat di atasnya adalah value teman-teman, apa yang ingin teman-teman sampaikan pada saat teman-teman berpromosi produknya teman-teman. Karena produk bukan cuma memasarkan dan memberitahukan bahwasannya kita punya produk, tapi produk itu menjabarkan tentang value-nya kita. Kalau yang ini tradisional media, maka ada lagi yang namanya digital media. Teman-teman pasti tahu ada Google. Google juga bisa dengan sebegitu ngejelimetnya dia, tapi pangsa pasarnya sangat gede. Atau teman-teman bisa beriklan di dalam internet ads, seperti di Facebook yang lagi ngetren sekarang, di IG, di Facebook, dan lain-lain. Atau yang ketiga dengan menggunakan SMS. Plus minus semuanya ada.
Yang mana yang paling bagus? Nanti teman-teman bisa coba-coba masing-masing. Yang penting hari ini saya kasih teman-teman mencoba 500.000 untuk My Ads. My Ads sendiri untuk bisa sukses, teman-teman ada yang namanya 3 magic word nih di sini nih. 3 magic word. Apa itu 3 magic word? Jadi kalau teman-teman beriklan dengan menggunakan SMS, yang pertama teman-teman harus punya promo. Karena SMS sangat terkenal dengan promonya. Kalau nggak ada promonya, biasanya orang pada malas ngebuka SMS ataupun beraksi di SMS. Yang kedua, kalau teman-teman punya promo, maka berikan sebuah kalimat fairness atau kalimat yang menakutkan. Apa itu? Atau kalau biasanya orang bilang negative word. Negative word itu bukan kata kasar ya, tapi lebih ke persediaan hanya 10 misalnya gitu. Hanya berlaku hari ini, atau kalau misalnya kata-kata yang terkenal nih ya di Metro TV waktu itu, Senin harga naik. Nah, kira-kira gitu. Udah ada promo, Senin harga naik, itu memberikan batasan atau memberikan ketakutan tersendiri supaya orang-orang ingin cepat-cepat mengunjungi apa itu yang di dalam SMS itu. Tapi karena ini sifatnya SMS, jangan juga ngomongin iklan di hari Minggu kemudian Senin harga naik ya. Karena saya juga tahu SMS gak dibaca setiap hari. SMS itu bisa dibaca sama orang sampai 7 hari. Maka promonya jangan jauh-jauh amat, jangan pendek-pendek amat, bisa 7 hari atau 8 hari. Tapi nggak boleh lebih dari itu. Supaya orang-orang masih tetap ngejar gitu ya. Yang pertama tadi promo, yang kedua adalah ada masa berlaku, dan yang ketiga ini yang paling penting. Ini adalah link. Teman-teman harus masukin linknya teman-teman yang nyambungin kemana? Nyambungin ke engagement channel. Kenapa? Karena di engagement channel lah dijelasin semuanya mengenai value-nya produknya teman-teman. Gitu ya. Kalau tadi tradisional media itu fungsinya untuk menjabarkan value di dalam promosi, kalau fungsi digital media itu nggak value lagi. Fungsinya adalah action langsung. Bikin dia penasaran, ada copywriting, ada satu kalimat yang bikin orang itu pengen mencoba gitu ya. Ini ada promo 20%. Kita sangat sarankan itu 20% ke atas gitu ya. Promosinya pada saat menggunakan SMS. Ayam bakar buatan ibu terbaik di kota Jakarta gitu. Ingin tahu lebih detail, kunjungi, klik di sini. Nah, itu langsung dibikin linknya gitu ya. Promo hanya berlaku hari ini atau sampai tanggal 29 Juni misalnya gitu ya. Nah, tujuannya di dalam SMS itu adalah orang yang langsung action. Action kemana? Action ke linknya itu. Bikin kalimat copywriting yang bikin orang-orang penasaran pengen ngekliknya. Jadi bukan value-nya lagi kalau ngomongin media promosi. Mau di Google, mau di Facebook, mau di SMS, sama. Tujuannya langsung, udah ngomongin value. Value diomongin di mana? Nanti, pada saat orang ngeklik, pada saat orang action, di dalam engagement channel, itulah value dimasukin. Kenapa? Karena spesifik segmentasinya. Pada saat, ingat teman-teman, pada saat di awal, pada saat teman-teman menentukan value, maka teman-teman juga secara tidak langsung juga bisa gampang dengan mudah untuk menentukan segmentasinya. Kemudian yang ketiga, fokusnya ke engagement. Fokusnya untuk lariin dia langsung ke dalam sosial medianya. Karena kalau nggak dilariin ke dalam sosial medianya, itu sayang. Bitly-nya lariin ke WhatsApp, sayang banget. Kenapa? Di WhatsApp nggak bisa nyampein value. Tapi kalau di sosial media, Instagram, Facebook, dan website, itu bisa nyampein value-nya. Orang bisa scroll up, scroll down, scroll up untuk ngeliatin sebenarnya produknya apa-apa aja. Yang ketiga, kalau masuk ke dalam komponen biaya, masukin ke dalam komponen biaya sales. Nah, ini kan kita lagi ngomongin media promosi. Media promosi, salah satu yang bisa saya share secara deep adalah My Ads. Nanti mungkin lebih detail My Ads-nya sama teman saya, Laura. Tapi saya ceritain dulu secara garis besarnya My Ads itu apa. Jadi teman-teman, My Ads ini adalah satu buah layanan broadcast SMS. Kalau teman-teman pernah masuk ke dalam mall, salah satu mall gitu ya, kemudian di mall itu teman-teman tiba-tiba dapat SMS dari Starbucks, Dunkin Donut, dan lain-lain, itu SMS datangnya dari mana? Datangnya dari My Ads. Layanannya apa? Layanannya LBA. Bisa nggak teman-teman melakukan itu? Bisa. Langsung aja masuk ke dalam URL ini nih, myads.telkomsel.com. Dah, dengan teman-teman masuk ke dalam layanan myads.telkomsel.com, teman-teman bisa langsung melakukan iklan bersifat broadcast, location-based advertising, dan targeted. Apa itu broadcast? Kalau broadcast itu teman-teman bisa ngirimin SMS ke nomor-nomor yang sudah tersedia atau yang teman-teman sudah punya. Nah, ini cocok banget pada saat teman-teman itu ingin mengirimkan promosi kepada membernya. Ini banyak yang pakai nih, salah satunya adalah Matahari, Clubcard ini lumayan gede makanya. Perusahaan-perusahaan lain seperti yang Remind juga banyak, perusahaan kecil juga banyak. Nah, menariknya di sini nih ada salah satu contohnya lah,
kayak gini, Hai Sari, itu sifatnya personalisasi. Pada saat teman-teman punya nomornya, biasanya punya namanya. Dan teman-teman bisa SMS-nya pakai namanya. Apakah ngetiknya sesuatu? Nggak usah. Kalau punya 1.000 nama, tinggal upload filenya, udah langsung berubah semuanya. Hai Sari, Hai Joko, Hai Jono, gitu ya. Sehabis gajian, ayo belanja di Banyak Gaya. Promo khusus member, diskon 25% untuk semua item, berlaku sampai dengan Juli 7, 2018. Terkesan ini bagus sebenarnya kontennya, tapi konten ini nggak bagus-bagus amat. Bahkan saya bilang jelek. Kenapa? Yang pertama, nggak ada linknya. Itu yang paling penting. Yang kedua, placementnya nggak bagus. Gini, lebih baik promo itu harusnya di atas daripada promo ditaruh di bawah. Kenapa? Karena kalau handphone zaman sekarang, kata-kata promo itu tanpa perlu dia buka SMS, dia udah bisa langsung baca. Ya. Dengan adanya kalimat promo, Hai Sari dan promo, maka dia akan penasaran untuk baca, kemudian dia buka tuh SMS, dia penasaran lagi, dia klik linknya. Nah, ini nggak ada linknya, sayang banget. Gitu ya. Jadi kalau ingat yang 3 tadi, pada saat teman-teman bikin SMS, harus ada promonya, harus ada masa berlakunya atau negative word-nya, atau yang ketiga adalah harus ada linknya. Nah, yang kedua adalah targeted. Targeted itu teman-teman mengirimkan promosi kepada pelanggan yang sesuai dengan profil. Jadi di sini teman-teman bisa ngirimin, wah saya mau kirim, saya punya value-nya adalah A, B, C, D. B, C, D ini teman-teman udah tahu sebenarnya targetnya siapa. Nah, teman-teman bisa kirimin sesuai dengan target. Yang bisa dilihat adalah jenis kelamin, umur, tipe kartu ini nggak terlalu pengaruh kalau teman-teman. Paket data ini biasanya berpengaruh. Kemudian operating system ini biasanya berpengaruh kalau teman-teman punya usaha handphone, misalnya punya usaha handphone OVO, mau ngiklanin OVO terbaru kepada pelanggan OVO lama, bisa pakai operating system yang lama, Android berapa gitu, bisa dikirimin hanya ke orang-orang yang OS-nya masih itu, atau yang tipe model handphonenya seperti itu pengaruh kalau misalnya teman-teman punya toko handphone. Kalau misalnya nggak punya, nggak apa-apa, diabaikan aja, dan ini yang paling penting, penggunaan pulsa per bulan. Dari penggunaan pulsa per bulan, teman-teman bisa mendefinisikan sebenarnya dia itu memiliki kemampuan ekonomi sebanyak apa, gitu ya. Orang yang gajinya 10 juta, biasanya penggunaan pulsa per bulannya itu pasti di atas 200.000, 250.000. Tapi kalau misalnya segmen targetnya itu lebih ke atas lagi, yang punya 100 juta, misalnya jualan rumah, ini bisa penggunaan pulsa per bulannya di atas 200.000, 300.000. Kalau rumahnya memang buat rumah mewah gitu ya. Naikin lagi 1 juta untuk kalau misalnya rumahnya lebih mewah lagi. Bisa-bisa gitu aja. Kemudian sekarang lagi banyak orang di rumah, maka teman-teman bisa pilih juga kota, kecamatan, dan kelurahannya berdasarkan dia tinggal di mana. Nah, ini rumahnya dia di mana saat 1 bulan terakhir. Ini kan WFH ini udah sekitar 2-3 bulan, beberapa belum ada yang kembali lagi ke tempat bekerjanya, beberapa ada yang sudah, tapi kalau yang belum, berarti 1 bulannya udah masih masuk di sini. Dia 1 bulan rumahnya ada di mana, gitu ya, sampai ke level kelurahan. Dan ketika teman-teman memilih ini, teman-teman juga bisa menghitung jumlah populasi targetnya, itu yang paling menarik. Jadi bisa ketahuan profilingnya. Yang terakhir fiturnya adalah location based advertising. Nah, ini agak sedikit mirip-mirip dengan targeted, cuman bedanya kalau targeted begitu kita pilih targetnya, dia berada di mana aja, dia bisa dapat SMS-nya. Tapi kalau LBA enggak. Kalau LBA ini hanya akan dikirimkan ke orang-orang yang berada di target yang teman-teman masukkan di sini. Kemudian nanti teman-teman udah masukin di sini, masukin radiusnya, teman-teman ngikut buat gunakan lokasi ini, dapat lokasinya di mana, kemudian teman-teman bisa ngirimin SMS ke orang-orang yang masuk ke dalam radius yang ini. Nah, ini titiknya bisa digeser-geser, kayak ini kan titiknya nggak terlalu bagus karena setengahnya kena laut, padahal harusnya nggak usah gitu ya. Tinggal ditarik-tarik aja, kemudian bisa di-profile lagi. Orang yang lewat sini, misalnya jual baju muslim. Nah, maka targetnya adalah yang agamanya muslim, gitu ya. Atau ingin menyampaikan donasi misalnya ke salah satu rumah peribadahan gitu ya. Nah, bisa dikirim berdasarkan agama rumah ibadah yang dituju, kira-kira gitu. Berdasarkan profil yang dibuat. Jadi menarik sekali. Kemudian terakhir, sebelum kita masuk ke pertanyaan, teman-teman, ini saya ingin menyampaikan bahwasannya
orang itu buka SMS nggak sekali. Orang itu buka SMS bisa jadi, bukan nggak sekali, bukan di hari yang sama. Orang itu bisa jadi buka SMS di H+7. Jadi contoh gini, pada saat saya mengirimkan SMS di tanggal ini kan tanggal 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Orang yang memang paling banyak buka di tanggal yang sama, di tanggal 4. Tapi di tanggal 5 dia tetap buka, tanggal 6 dia tetap buka, tanggal 7 dia tetap buka, 8, 9, 10, dan seterusnya dia buka. Ini sebenarnya bukan buka, tapi ini ngeklik linknya. Jadi saya melakukan di dalam SMS itu saya pakai Bitly. Nah, dengan menggunakan Bitly, nanti linknya statistik orang yang ngebuka link kita itu bisa teman-teman lihat, gitu ya. Jadi bisa tahu, oh ini kapan bukanya gitu. Itu menarik dan ketahuan biasanya mereka bukanya jam berapa. Jadi kita bikin SMS itu jam berapa, kira-kira gitu. Kayak di sini saya buat Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masih tetap ada yang ngebuka. Walaupun yang paling banyak di hari yang sama. Nah, ada satu step lagi sebenarnya membuat surrounding yang tepat, tapi sebelum itu mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh loh. Kalau ada boleh di raise hand-nya atau di chat mungkin. Lanjut dulu aja, Mas. Oh, ini Siap. ada nih yang ngetanya untuk para pengusaha atau UMKM, baiknya mendownload di My Ads Telkomsel atau di 99% usahaku untuk promosi produknya. Oke. Sebenarnya bisa dua. Yang penting adalah teman-teman promosi. Itu dulu. Yang pertama, kalau misalnya di My Ads Telkomsel, My Ads Telkomsel itu website ya, bukan aplikasi. Jadi kalau nyari di Play Store nggak dapet nih. Dapatnya kalau misalnya buka langsung di website. Kalau di My Ads, teman-teman itu sifatnya memberitahukan ke orang-orang dengan menggunakan SMS broadcast. Right. SMS broadcast kemana-mana gitu ya. Nah, kalau di 99% usahaku, teman-teman menyampaikan produknya di dalam aplikasi 99% usahaku di komunitas SME-nya Telkomsel. Jadi sebenarnya sama. Kalau yang satu untuk komunitas SME Telkomsel, kalau yang satu teman-teman nge-broadcast berdasarkan pelanggan Telkomsel yang seperti apa. Targetnya bisa teman-teman sampaikan kalau di My Ads. Kira-kira gitu bedanya itu. Nanti mungkin kalau misalnya mau lebih jelas My Ads-nya, yang sesi Laura lebih ini sih, lebih terlihat gitu ya. Saya lanjut dulu aja kali ya Mbak Janis ya. Ya, siap Mas. Lanjut dulu aja. Nah, teman-teman semuanya, ini langkah terakhir sebenarnya. Tadi kan langkah pertama adalah langkah value, langkah kedua adalah langkah membuat engagement channel supaya value-nya bisa terdeliver dengan baik. Yang langkah yang ketiga adalah teman-teman memilih media promosi, bebas, boleh apa aja. Kebetulan hari ini kita ngebawain My Ads, teman-teman bisa pakai dulu. Kalau happy tinggal diulang, kalau nggak happy dicari tahu kenapa. Nah, yang keempat adalah membuat surrounding yang tepat. Sebenarnya yang keempat ini adalah menyimpulkan seluruhnya. Kadang-kadang kita lupa pada saat kita bikin SMS, kemudian kita bikin promosi, kemudian orang itu sudah tertarik dengan promosi kita yang ada di media, misalnya di SMS gitu ya. Kemudian orang itu ngeklik engagement channel. Tapi sayangnya di engagement channel lupa bahwasannya di promosi lagi ngomong diskon 10% untuk pembelian atau diskon 20% untuk pembelian paket hemat. Satu gitu misalnya. Nah, di media engagement channel lupa diposting. Nah, itu sayang. Orang itu lagi baca promosi, kemudian dia ngeklik, pada saat dia ngeklik masuk ke Instagram atau ke Facebooknya, first page-nya bukan itu, first upload-nya bukan itu, sehingga orang itu jadi akan lost terhadap promosi yang dibuat. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi kalau teman-teman lagi promosi, pastikan feed-nya kalau misalnya di IG atau di Facebook, post-nya itu adalah yang terkait dengan promosi itu, yang ada hubungannya dengan itu. Kalau misalnya ada syarat dan ketentuan berlaku, sampaikan di feed yang pertama. Jadi pada saat orang ngeklik, orang itu akan bisa dengan gampang menjabarkan atau memberitahu, mendapatkan informasi mengenai deskripsi dari promosi yang kita buat. Itu penting banget. Yang kedua, kalau memang teman-teman menyampaikan bahwasannya dengan seperti ini, servisnya 1 kali 24 jam terkirim, pastikan servisnya 1 kali 24 jam terkirim. Atau kalau misalnya ngomongin value-nya adalah kebersihan, terus teman-teman mau buat usaha adalah dine-in gitu ya, atau makan di tempat, maka begitu orang datang, jangan lupa bahwasannya
di situ harus diutamakan kebersihan. Atau kalau misalnya teman-teman itu menyampaikan sebuah promo 50% diskon dengan menunjukkan SMS ini gitu ya, tapi lupa ngebrief penjaga karyawan tokonya teman-teman gitu ya, karyawan tokonya. Kemudian dia bertanya, terus kemudian karyawan tokonya lupa, atau dia nggak punya kewenangan, sehingga dia harus manggil supervisornya lagi, itu akan mengurangi atau menurunkan yang namanya kepercayaan dia terhadap brand, atau kepuasan dia terhadap brand. Karena ingat teman-teman, pada saat teman-teman beriklan, yang paling penting adalah bukan mendapatkan pelanggannya. Mendapatkan pelanggan itu penting, tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya teman-teman bisa membuat si pelanggan ini, begitu dia jadi pelanggan kita, dia terpuaskan sehingga ujung-ujungnya dia beli kembali. Dan kalau cuma beli kembali sih kita masih belum sampai ujung. Tapi yang lebih ujung lagi adalah bagaimana caranya ketika dia menjadi word of mouth marketing kita, referral kita. Dia ngasih tahu ke teman-temannya, dia ngasih tahu ke keluarganya, dia ngasih tahu ke komunitasnya, beli aja di sini. Nah, itu bisa tercipta dari sebuah pengalaman yang memang dia alami dengan baik, dari sebuah journey yang dia alami dengan baik. Mulai dari dia journey mendapatkan promosi, dia melihat sosial media, kemudian dia datangin tempat kita, kemudian dia mendapatkan value yang sesuai dengan yang didapatkan pada saat dia dapetin di virtual media atau di Instagram atau di sosial media kita, itu menjadi tingkat kepuasan dia, sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya ke dia dengan produk yang serupa, dia akan mereferensikan tempat kita. Dia akan mereferensikan usaha kita. Kira-kira gitu. Sehingga hari ini kesimpulannya untuk sesi saya kali ini, yang pertama, pada saat teman-teman ingin beriklan, pastikan teman-teman sudah membuat value-nya. Dengan teman-teman bikin value-nya, teman-teman itu punya target market sendiri. Dan sudah bisa mendefinisikan spesifik segmennya seperti apa, karena itu penting sekali. Value-nya penting, spesifik segmennya penting. Kalau ngomonginnya value-nya adalah ini adalah pakaian kesehatan olahraga pria, jangan, pasti target segmennya pria kan, yang mau suka olahraga, kan nyambung gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa teman-teman itu memperkaya engagement channel. Ingat, nggak cuma membuat yang diperlukan, tapi teman-teman memperkaya engagement channel. Pastikan teman-teman itu pada saat membuat dan memperkaya engagement channel, benar-benar engagement channel itu menjadi media komunikasi dengan pelanggan. Ingat, engagement channel objektifnya adalah untuk nge-building relationship. Masalah mereka beli atau tidak itu masalah yang di atas, yang penting udah ada tujuannya dulu lah, yang penting udah ada ininya dulu lah, engagementnya dulu lah, yang penting udah akad, masalah dia nikah atau enggak itu udah urusan yang di atas, gitulah ya, gampangnya kira-kira gitu ya. Yang ketiga, melakukan iklan dengan My Ads dengan 3 magic word tadi. Ingat, yang pertama adalah promo, yang kedua adalah ada negative word atau masa berlaku, atau saya bilang sebagai kalimat yang sedikit menakutkan dan membuat dia tergesa-gesa ingin membeli. Kenapa? Yang ketiga adalah masukin link Bitly yang pendek-pendek aja dari sosial media yang atau engagement channel tadi yang poin 2-nya, supaya orang itu lebih mengenal dengan produk kita. Karena orang itu kalau dia nggak kenal dengan produk kita, dia pasti nggak akan beli. Kalau bisa pun di engagement channel kita ada testimoni dan lain-lain, itu akan bagus banget. Nah, ini yang pakai My Ads, rata-rata CTR 1%. Jadi kalau teman-teman ngirimin 500.000 itu bisa sekitar 2.000-an SMS. Kalau 1%, ini saya ngambil batas bawah ya. Kalau 3 magic word itu terpenuhi, 1% itu dari 3.000 CTR ya. CTR itu orang yang mengklik iklan kita yang masuk ke dalam engagement channel, itu 1%. Kalau 3.000 berarti 30. Bayangin teman-teman, SMS itu kalau misalnya sudah diklik, nggak ada ngekliknya, itu nggak sengaja. Beda kalau misalnya iklan itu munculnya di Instagram atau di Facebook atau di Google, kadang-kadang ngekliknya nggak sengaja. Kalau di SMS itu pasti sengaja. Halo, sepertinya Mas kabut. Mas Abud, Kayaknya ke lockout sebentar ya.
Halo. Halo. Ya, tadi sempat keputus ya Mas ya. Sampai mana ya? Oke. Eh, sebentar. Baiklah. Teman-teman semuanya, saya coba share screen. Screen-nya masih kelihatan nggak, Mbak ya? Masih? Oh, Oh, masih. screen-nya udah enggak? Screen-nya udah enggak? Oke. Oke, ini masih mukanya Mas Abut aja Mas. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya 3 magic word, mudah-mudahan tadi terdengar yang 3 magic word ya. Rata-rata CTR-nya 1% dari 3.000, kalau misalnya kita dapetin 500.000 yang iklan itu, mudah-mudahan 1% dari 3.000, 30 orang itu ngeklik, dari 30 orang itu 15 orang aja ngebeli, mudah-mudahan dari satu orang kita dapat 100.000, itu udah dapat 1.500.000. Belum dari orang yang repeat, belum dari orang yang kalau dia repeat lagi, atau kalau misalnya dia apa namanya nge-referensiin ke orang lain gitu ya. Jadi cost-nya mudah-mudahan bisa lebih murah lagi ke depannya. Kenapa? Karena teman-teman yang teman-teman harus pastikan adalah teman-teman harus prepare surrounding yang tepat. Dan ketika 4 hal ini sudah dilakukan sama teman-teman dan teman-teman mencoba beriklan, maka pastikan bahwa teman-teman itu melakukan pencatatan. Kenapa? Karena pencatatan itu penting. Jadi misalnya hari ini saya beriklan, kontennya seperti ini, hasilnya seperti ini, oh yang ngeklik jadi seperti ini. Kemudian coba diulang lagi. Oh ternyata begini, hasilnya begini. Baru kemudian bisa diputuskan apakah dilanjutkan lagi, ada hal yang perlu dilanjutkan lagi di MyAds, atau memang udah nggak perlu lagi pakai MyAds karena wah ternyata tidak efektif. Nah kalau tidak efektif gimana caranya? Silahkan boleh pakai yang lain atau misalnya berdiskusi dengan tim kami, kira-kira seperti itu. Mungkin ini adalah slide saya yang terakhir. Yes, ini slide saya yang terakhir. Bagi kami, kebetulan saya juga sudah cukup lama terjun di dunia advertising, di dunia marketing, di mana biasanya kinerja kita diukur berdasarkan hasil dari kita marketing. Yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita bisa mencatat, mengulang, dan kemudian mereview dengan dengan pencatatan yang baik. Kita jadi tahu sebenarnya kesalahan kita tuh ada di mana. Dan jangan lupa bahwasannya perilaku orang-orang itu berubah. Kadang-kadang kalau kemarin kita metodenya begini, sekarang jangan begini lagi. Sekarang harus yang lain lagi. Kenapa? Supaya orang nggak bosan. Itulah pentingnya mencatat. Itulah pentingnya mengulang dan mereview. Mungkin itu saja ini yang terakhir dari saya. Sebelum saya masuk ke teman saya Laura, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, nanti saya bisa langsung ke Laura. Belum ada sekarang Mas Budi, mungkin Oke. langsung lanjut ke Mbak Laura Ya, aja ya. Laura. Mbak Laura. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Laura. Tadi dari sesi yang pertama kita udah mendengarkan tentang apa itu digital marketing dan berbagai macam metodenya. Nah, salah satunya itu adalah MyAds. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini saya mau membagikan gimana sih MyAds bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan pemasaran produk atau promosi produknya. Oke, jadi sebelumnya tadi MyAds itu berupa website gitu. Jadi saya langsung share screen aja. Halo. Oh, Mbak Laura yang sekarang yang mati. Saya yang share screen deh kalau gitu. Oke. Sebentar. Mbak Laura, kayaknya
koneksinya agak putus-putus ya. Iya nih, mati malah Lauranya. Cenderung mati. Oke. Ya. Saya aja masuk ya Mbak Janis ya. Ya. Sebentar, saya share dulu. Saya udah share ya? Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Udah, Mas. Sip. Nah, jadi teman-teman semuanya, My Ads ini bentuknya seperti ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti melakukan akses ke My Ads, tinggal langsung aja ketik myads.telkomsel.com, nanti teman-teman bisa daftar. Insya Allah teman-teman udah daftar semua ya. Karena kalau nggak daftar, kita agak sulit nanti memberikan informasi mengenai vouchernya nanti di mana. Nah, pada saat teman-teman nanti masuk, teman-teman akan melihat dashboard yang seperti ini. Langkah pertama yang teman-teman lakukan setelah teman-teman melakukan aktif akun ya, seperti ini, langkah pertamanya adalah teman-teman harus melakukan top up. Jadi top up saldonya seperti apa, tinggal klik top up-nya, kemudian masukkan nominalnya, nanti kalau misalnya di kita akan ada kode vouchernya, akan di-share sama Mbak Laura, tinggal masukin 500.000, pilih metode pembayaran, kemudian ini ada beberapa metode pembayaran yang memang tersedia, bisa juga menggunakan pulsa nih, kalau teman-teman punya punya pulsa, boleh juga, nggak masalah. Nanti kalau ada kode vouchernya tinggal dimasukin sama teman-teman semuanya, gunakan kode, beres, selesai. Setelah teman-teman melakukan top up, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat iklannya. Nah, ini kita satu-satu mencoba membuat iklannya. Sebentar. Oke. Ada beberapa metode iklan yang memang sudah kita punya saat ini. Yang pertama LBA, yang kedua targeted sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga broadcast, yang keempat ini paket. Paket ini apa aja? Paket ini sebenarnya yang dibeli di awal-awal tadi. Nah, yang terakhir ini adalah fitur baru kita, yaitu sebentar, mohon maaf. Fitur baru kita yaitu yang namanya interaktif. Jadi dengan interaktif, teman-teman itu sebenarnya bisa membuat pesan yang pesan itu bisa dibalas oleh orang-orang lainnya. Gitu. Jadi misalnya kalau zaman dulu itu apa rek-rek ya. Atau misalnya teman-teman lagi bikin survei, ini lagi banyak nih yang pakai nih, soalnya mau pilkada. Survei apakah kamu lebih memilih 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Atau apakah kamu lebih suka kota X ini lebih bersih, lebih aman, atau lebih ini. Ketik 1, kemudian kirim kemana. Nah, itu bisa bikin pesan interaktif seperti itu. Dan nanti langsung keluar langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Nah, kita coba dulu yang pertama LBA. Nah, LBA ini kalau teman-teman nggak pakai paket, harganya adalah 200 per pesan. Tapi kalau teman-teman pakai paket, 500.000 itu paketnya bisa lebih murah dari 200. Kalau saya nggak salah, angkanya 170. Sebentar, saya klik, kita tunggu. Aduh, kok lambat sekali ya. Nah, ini dia. Langsung masukkan judul iklannya. Misalnya kita buat judul iklannya tes, gitu ya. Tes. Nah, teman-teman sendiri bisa membuat nama pengirim sendiri langsung. Jadi misalnya teman-teman punya punya usaha, nama pengirimnya adalah Sobat UKM atau ya Sobat UKM gitu ya, atau Smesco deh. Smesco kan sering bikin pameran SME. Nah, bisa tuh ternyata pameran SME. Tinggal kita buat tambah pengirim, nanti nama pengirimnya akan menjadi nama pengirim pameran SME seperti yang ada di sini. Tinggal buat pesannya. Pesannya, kita merekomendasikan kalimat ini, menyebutkan nilai promosi, diskon, cashback, dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa ngisi pesannya. Misalnya, promo buka booth di Smesco, 20%. Kira-kira gitu ya. Dan lain-lain, kunjungi, dan lain-lain gitu ya, kira-kira biar nggak ini. Kemudian nanti teman-teman setelah itu next-nya bisa langsung atur lokasi dan profile. Sebentar. Nah, di lokasi dan profile ini gampang banget bikinnya. Teman-teman tinggal bisa langsung bisa langsung bikin lokasinya.
Nah, ini misalnya di Smesco deh, saya buat Smesco. Smesco, waduh, Smesco Gatot. Nah, ini Smesco Indonesia. Nah, ini kan Smesco kan ya. Smesco kemudian langsung bisa bikin 300 atau 2000 meter misalnya. 2000 meter di sekitar Smesco, tapi saya maunya yang orang di dalam ruangan aja, yang di dalam ruangan di sekitar 2000 meter di Smesco ini. Jadi kan ada banyak sekali gedung di sini ya. Kita bisa kalkulasi sendiri nih. Pelanggan Telkomsel yang berada di 2 kilo di sekitaran Smesco, di sekitaran titik ini, ada sekitar 36.000 sampai 44.000 dalam satu hari terakhir. Kalau misalnya nggak suka titiknya, tinggal dipindahin. Nggak suka juga titiknya, tinggal saya kurangin. Ini terlalu gede misalnya, jadi 500. Saya bisa kalkulasi ulang. Gitu. Ada 1000 sampai 1287 orang. 1281 di titik ini. Kalau mau lebih detail lagi, bisa nama gedung dan lain-lain. Kalau sudah selesai, tinggal silakan langsung gunakan lokasi ini. Kemudian dari lokasi ini apakah akan dikirim semuanya? Nggak perlu. Karena teman-teman bisa mengirim berdasarkan profilnya. Jadi semua orang yang lewat situ, yang sesuai dengan profil ini yang akan teman-teman dapetin. Ada jenis kelamin, ada kemudian jenis handphone, ada kemudian agama. Ada Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Sebenarnya ini namanya. Katolik ini adalah Kristen. Dan teman-teman bisa masukin penggunaan pulsa per bulannya bebas dari mulai 0 sampai berapa. Tinggal digeser-geser aja. Gitu. Terus langsung masuk, setelah itu langsung masuk ke atur jadwal pengiriman. Nah, kita udah pilih pulsa 1.351.000 sampai 3 juta yang akan saya kirimin. Jumlah penerimanya berapa? Saya punya budget itu tadi, nih saldo utama saya 3.200.000. Karena saya tadi nggak pilih paket, maka saya cuma bisa kirim 1.100. Waduh, nggak boleh. Jumlah audiens tidak boleh melebihi populasi. Karena tadi populasinya cuma 1.000, maka saya nggak boleh pilih 1.000. 10.000 gitu ya. Nah, tanggal dan waktu kita paling cepat adalah 1 kali 24 jam ya. Jadi, sampai teman-teman hilang dulu tulisan ininya, baru bisa klik submit. Kalau nggak bisa, biasanya kalau ini nggak hilang, ini akan hitam, nggak akan diklik. Jadi nanti misalnya saya pilih tanggal 25. Nah, tulisannya hilang, saya klik, ini bisa. Tapi kalau misalnya saya turunin lagi, tanggal 24, tulisan merahnya ada, ininya hitam, nggak bisa bakalan dikirimin, atau nggak bisa start iklannya. Jadi teman-teman tinggal lakukan tanggal 25, dia hilang, jamnya udah sesuai. Kalau LBA, kita sangat-sangat sarankan itu LBA di 6 jam. Kenapa? Karena orang yang lewat belum tentu sama di setiap jamnya. Hari ini bisa jadi jam 10 sampai jam 4 rame. Besok bisa jadi jam 8 sampai jam 10 rame. Maka biasakan 6 jam. Jadi kalau misalnya mulainya jam 8, 8 tambah 6 itu berarti berakhirnya di jam 14. 8 tambah 6, 14. Betul. Dengan ini biasanya aman. 1.000 orang yang lewat selama 6 jam itu cenderung lebih aman. Dengan rincian iklan sebagai berikut. Judul iklannya, pesannya seperti apa, lokasinya gimana, profilnya seperti apa, biayanya berapa, kemudian langsung selesai dan minta persetujuan. Ini nggak saya klik ya. Nah, itu yang LBA. Mungkin sebelum saya lanjut ke fitur lainnya, saya boleh kita ke pertanyaan supaya kita lebih pelan, lebih jelas lah ya, lebih pelan-pelan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin... Adanya yang tanya dari Linda Putri, apakah aplikasi ini berarti khusus para pengguna Telkomsel, nggak bisa untuk provider lain? Kalau yang menggunakan aplikasi ini, semuanya boleh, nggak harus pengguna Telkomsel, aman. Tapi yang dikirimin SMS itu hanya pengguna Telkomsel. Teman-teman nggak usah khawatir, pengguna Telkomsel itu banyak banget, 170 juta. Dan biasanya kalau orang punya nomor lain, itu biasanya ada satu nomor lagi Telkomsel. Itu biasanya ada. Jadi kalau dia punya 2 handphone, itu salah satu handphonenya biasanya nomor Telkomsel. Jadi nggak usah khawatir. Daripada misalnya gini, teman-teman pengen ngirimin ke orang non-Telkomsel juga. Nah, akhirnya ngirimin ke nomor Telkomselnya juga, ngirimin ke nomor non-Telkomselnya juga, lama-lama double cost-nya, kan sayang. Padahal orangnya bisa jadi sama, karena dia megang 2 handphone. Gitu. Yang kedua,
teman-teman kalau misalnya pun mau melakukan itu, silahkan pakai platform yang lain, nggak masalah. Tapi pastikan pakai ya, kalau untuk target yang Telkomsel pakai MyAds. Kenapa? Karena harganya MyAds sudah paling murah di pasaran. Teman-teman boleh cek sendiri kalau nggak percaya. Banyak sekali platform SMS broadcast, kemudian kalau yang ke nomor Telkomsel biasanya mahal-mahal. Nah ini jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Gitu sih. Oke, Ada lalu lagi. ada pertanyaan lagi dari Roy Chen. Apakah kita bisa mendapatkan database jika beriklan di MyAds Telkomsel? Ini database dari segi siapa yang klik linknya dan lain-lain itu kali ya? Oke. Atau mungkin di unmute aja kali untuk database dari penerima SMS. Oke. Kalau database yang menerima SMS sudah pasti nggak boleh. Dilarang sama polisi. Kita nggak akan ngasih, pasti. Tapi kita punya namanya report. Ini kebetulan saya akunnya nggak pernah bikin campaign nih, tapi nanti teman-teman bisa akses kok. Di dalam bantuan ini ada salah satu contohnya. Jadi reportnya teman-teman nanti bisa lihat lihat detail ininya, lihat detail profilnya. Jadi contohnya, kalau teman-teman beriklan di LBA 1.000 orang gitu ya. Nah, kemudian nanti si 1.000 orang itu detail profilnya yang didapat seperti apa. Jadi kan misalnya tadi teman-teman ngiklanin profilnya semuanya all gitu ya. Gendernya all gitu ya. Nah, all-nya itu nanti kita kasih tahu di reportnya. All-nya itu berapa persen yang cowok, berapa persen yang cewek. Walaupun kita tahu teman-teman bikinnya gendernya all gitu. Atau misalnya teman-teman bikinnya range ARPU-nya atau range penggunaan pulsanya adalah dari 100.000 sampai 1 juta. Nah, nanti kita jabarin yang dari 100.000 sampai 500.000 berapa persen, yang 500.000 sampai 750.000 berapa persen, berapa orang yang lewat gitu, kira-kira. Gitu, kira-kira Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Tadi ada yang raise hand juga, itu mau tanya atau kepencet ya? Tadi mungkin ada lagi yang mau tanya, bisa raise hand atau chat. Sambil nunggu kita lanjut dulu kali ya, Mas Budi ya. Nah, Lauranya sudah kembali dari peredaran. Saya serahkan lagi ke Laura ya, nggak apa-apa ya. Siap. Iya, boleh semuanya. silakan Mbak Laura. Tadi udah sampai mana ya Mas Abud? Baru sampai LBA doang sama top up. Oh iya, oke. Jadi selain fitur LBA, tadi kan kita bisa pilih langsung lokasi yang kita mau blast SMS-nya di mana. Nah, selain LBA yang paling mudah diingat dan dikenalin sama kita-kita, ada juga yang namanya targeted sama broadcast. Nah, sekarang saya coba share tentang yang tadi targeted. Oke, jadi kalau misalkan Sebentar loh. Lanjut. Oh ya. Jadi kalau misalnya yang membedakan targeted sama LBA itu apa? Perbedaannya, kalau LBA kita bisa ngirimin langsung ke orang yang memang sedang berada di situ. Contohnya misalnya kita mau nge-blast di mall pada jam 12 siang, jam makan siang seperti itu. Maka orang yang lagi memang lewat di mall Kokas nih katakanlah, terus dia jam 12 siang lagi berada di sana, dia akan langsung terima. Makanya seringkali orang bertanya-tanya, kok bisa ya SMS-nya pas banget nih, aku lagi di Kokas, dapat penawarannya yang di Kokas, kayak gitu. Nah, kalau targeted, itu berdasarkan dominan atau lokasi tempat tinggalnya itu di mana, gitu. Jadi kayak misalnya, dia sering terdeteksinya itu berada di Jakarta, terus one day dia pergi ke Bali, dan ada yang pengiklan yang bikin iklan di Bali, seperti itu, dia bakal terima apa enggak? Nah, jawabannya tidak, karena dia tidak tercatat sebagai database pelanggan Bali gitu. Jadi dia akan terima kalau ada yang bikin iklan LBA di Bali gitu.
Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin targeted, kita bisa pilih dari menu buat iklan, terus pilih targeted. Jadi nanti kebutuhannya sebenarnya bisa disesuaikan nih, Bapak Ibu semuanya. Misalnya, kalau Bapak Ibu bikin bazar, terus kan pasti banyak orang yang datang dan mau ngeliat-ngeliat lah ya, sementara yang namanya bazar nggak mungkin tenannya cuma satu gitu. Nah, apa yang lebih tepat? Yang lebih tepat kalau menurut saya adalah LBA, karena langsung menyasar pelanggan yang memang sedang berada di situ gitu dan yang baru datang. Jadi promo tenannya atau booth-nya Bapak Ibu itu bisa lebih kedengeran lah, lebih mudah ketahuan bagi visitor yang datang. Nah, kalau bikin iklan targeted, mungkin tadi sudah sempat dijabarkan, kita perlu bikin judul iklan, tapi judul iklan ini sifatnya hanya disimpan di dashboard Bapak Ibu aja, terus nama pengirim bisa dibikin maksimal 11 karakter, kemudian nomor tes untuk nomor Bapak Ibu ya yang mau terima juga, dan ini free gitu. Yang penting nomornya Telkomsel semua. Nah, ini isi pesan tadi mengikuti 3 magic words, ada promo, kemudian ada masa berlaku, dan ada linknya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke step 2. Di step 2 ini kita akan memilih profil pelanggan yang memang mau kita sasar. Nah, katakanlah ada yang memiliki bengkel atau salon dan mau menyasar orang-orang yang memang tinggalnya di daerah kelurahan tertentu gitu. Nah, kita bisa pilih di sini. Jadi di sini ada pilihan, saya zoom dikit, ada kota, kecamatan, dan kelurahan. Jadi misalnya nih, saya pilih Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, kecamatannya misal Sawah Besar. Terus kelurahannya Pasar Baru. Nah, kita bisa langsung menghitung berdasarkan orang yang tinggal di daerah atau sering berada di daerah Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tapi kalau misalnya saya mau lebih segmented nih, karena saya usahanya salon, jadi hanya untuk perempuan aja. Nah, kita tinggal tambahkan di sini, based on gender, based on usia, kemudian tadi ada tipe kartu, dan ada aktif paket data. Nah, aktif paket data ini sangat penting Bapak Ibu untuk dipilih ya. Kenapa? Karena ini kan untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki koneksi internet. Seandainya nih Bapak Ibu naruh link di isi pesannya, terus yang terima tuh handphone jadul yang nggak bisa connect internet. Kan sayang sekali ya, jadi mereka terima penawaran Bapak Ibu tapi nggak bisa ngeklik apa-apa gitu. Jadi penting banget Bapak Ibu pilih aktif paket data ya kalau menaruh link di dalam isi SMS-nya. Kemudian nih contohnya saya pilih perempuan untuk wanita yang tinggal di daerah Pasar Baru. Nah, di sini ada angkanya 4.600. Oh, berarti 4.600 ini adalah potensi pelanggan yang sesuai dengan segmen saya, segmen usaha saya gitu, misalnya salon kecantikan. Nah, terus Bapak Ibu kalau mau menambahkan based on interest pun bisa langsung ada pilihan di sini live segment. Jadi kayak misalkan dia suka otomotif atau properti dan sebagainya, di sini bisa dipilih, tapi memang ada tambahan biaya untuk istilahnya advance profilingnya. Nah, terakhir kita tinggal atur jadwal pengiriman. Di atur jadwal pengiriman ini kita tinggal set mau berapa banyak yang kita kirim, dan yang kedua, kapan. Nah, sekarang, tadi kan kita sempat mendengar ya, kalau misalkan kita pakai SMS ini, CTR atau jumlah orang yang ngeklik dibandingkan yang dikirimkan, itu kira-kira 1%. Jadi kalau misalnya saya bikin 1.000, 1%-nya adalah 10 gitu. Jadi setidaknya ada 10 orang yang tertarik
dengan usaha atau produk dan jasa Bapak Ibu yang disediakan gitu. Nah, sekarang untuk tanggal pengirimannya paling cepat itu adalah H+1. Jadi sebelum ada yang bertanya, bisa nggak saya bikin iklan hari ini untuk hari ini juga? Nah, itu jawabannya nggak bisa. Bisanya adalah untuk kebesokan harinya. Gitu. Nah, kalau saya tadi set tanggal 24 nih, akan ada notifikasi merah seperti ini. Tapi kalau misalnya saya udah benar, saya bikin H+1, notif merahnya hilang. Ya, kemudian untuk jamnya, ya, maaf. Untuk jamnya di sini, jamnya mengikuti WIB Bapak Ibu. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, 21. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mungkin punya usaha atau cabang di daerah Wita atau WIT, itu tinggal disesuaikan aja jamnya. Misalnya di sana mau keblas jam 12 siang, Wita berarti di sini di setnya jam 11 WIB kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau mengirimkan di lebih dari 1 hari, bisa pilih pembagian pengirimannya di sini mau secepatnya atau sama rata. Kalau sama rata, 1.000 penerima yang kita set itu akan dibagi ke 2 hari sama rata, 500-500. Tapi kalau kita pilih secepatnya, seandainya di hari pertama sudah ada 1.000, maka hanya pengiriman dilakukan di hari pertama saja. Begitu selesai, kita tinggal klik saya menyetujui SNK-nya, baru terakhir minta persetujuan. Gitu. Jadi dari My Ads kita akan memeriksa lagi konten sender tadi atau nama pengirim, kemudian silakan. Belum ada, Mbak. Mungkin melanjut saja dulu. Oh ya, siap. Oke, untuk fitur broadcast, jadi ini berbeda dengan targeted dan LBA. Targeted dan LBA itu sifatnya Bapak Ibu tidak punya database siapa yang mau dikirimkan. Jadi akan memilih nih profil pelanggannya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, dan itu nanti akan Telkomsel yang carikan pelanggannya atau database-nya. Nah, kalau untuk yang fitur broadcast, itu berguna untuk kalau Bapak Ibu udah punya sendiri nomor-nomor yang mau dikirimkan. Jadi istilah kami namanya whitelist gitu ya. Nah, misalnya nih, ini case-nya cocoknya untuk kalau misalnya Bapak Ibu udah punya pelanggan tetap, pelanggan setia, member kayak gitu kan. Ada banyak dan nomornya Telkomsel semua, kita bisa kirimkan SMS penawar, bukan SMS promosi khusus buat mereka. Biasanya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah jadi member kayak Matahari, kemudian MAP kayak gitu, itu suka ada penawaran SMS khusus buat member-membernya. Jadi akan dikirimkan gitu. Atau bisa juga untuk mempertahankan pelanggan, untuk ngucapin selamat ulang tahun ke membernya dan memberikan promo khusus ulang tahun seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu database yang mau dikirimkan untuk case yang fitur broadcast ini. Oke, sekarang saya coba. Jadi di sini ada pilihan upload daftar penerima. Nah, jenis file yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah TXT atau CSV. TXT itu kalau kita pakai aplikasi Notepad, CSV itu kalau kita pakai aplikasi Excel gitu. Jadi memang lebih enak kalau bikin fitur broadcast itu lewat laptop atau notebook lah ya, kebanding pakai handphone gitu. Jadi bisa leluasa untuk menyiapkan database-nya.
Terus nanti Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa database yang di-upload itu adalah nomor-nomor Telkomsel dengan format 628 sekian seperti itu. Kemudian nanti terakhir tinggal mengetik isi pesan seperti apa yang mau kita kirimkan. Nah, dari fitur broadcast ini sebenarnya ada istilahnya advance-nya, fitur advance-nya. Tadi sempat disinggung tentang membuat pesan personalized, di mana kita bisa dalam satu kali klik bisa mengirim ke beberapa pelanggan isi pesannya itu personal. Contohnya, Dear Ibu Laura, selamat ulang tahun, nikmati promo diskon 30% dari salon kecantikan, bla bla bla, kayak gitu misalnya. Tapi di saat yang sama ada pelanggan yang lain juga mendapatkan SMS yang mirip, dari Ibu Siti, selamat ulang tahun, kayak gitu. Nah, kita nggak perlu ngetik satu-satu Bapak Ibu. Jadi di MyX ini udah menyiapkan cara supaya bisa efisien nih mengirimkan pesannya. Caranya, kita harus membuat template pesan. Gitu. Jadi nanti, kalau kita udah bikin template pesan, di sini ada pilihan pilih dari template, kemudian kita tinggal pilih mau template pesan yang mana. Di sini saya pakai ada persen 1, persen 2, persen 3, ini apa ya maksudnya. Jadi kita bikin dulu template-nya ya, dari menu template ke menu daftar template pesan. Kemudian kita pilih buat template baru. Nah, ketika kita mau bikin template yang personalized tadi, kita bisa pilih template yang sifatnya variabel. Nah, di sini sebenarnya sudah ada contoh nih. Misalnya saya mau bikin template member cafe. Nah, kita bisa bikin, misalnya saya ingin isi pesannya itu, Hai Laura, selamat Anda diterima menjadi member nomor 007 kayak James Bond misalnya. Nah, nanti tiap orang itu akan terima pesan yang berbeda untuk nama dan nomor anggota. Maka kita tinggal ganti aja. Yang nama ini saya bikin sebagai variabel 1. Untuk menggantinya menjadi variabel 1, kita tinggal ketik persen 1. Gitu. Kemudian untuk nomor anggota akan menjadi variabel 2. Maka kita bisa ketik persen 2. Artinya, pesan ini akan diterima oleh pelanggan dengan isi pesan yang berubah-berubah di persen 1 dan persen 2, di nama dan nomor anggotanya. Kalau sudah oke, kita tinggal klik simpan. Nanti akan direview terlebih dahulu untuk isi pesannya. Setelah template-nya di-approve atau diterima oleh tim kami, baru kita bikin ulang nih iklannya. Kita pilih buat iklan, kemudian pilih broadcast. Lalu kita tinggal pilih dari template ya. Nah, contoh saya pilih dari template ini yang udah pernah di-approve. Seperti ini, jadi nanti akan ada 3 variabel nih kalau di contoh yang sebelumnya. Nah, untuk database-nya kita tinggal menyiapkan formatnya disesuaikan. Misalkan kita pakai Notepad, maka kita harus membuat filenya itu atau formatnya menggunakan pipe atau vertical bar seperti ini. Sementara kalau pakai Excel, kita pakai koma. Nah, sekarang saya coba contohkan dulu. Jadi nanti angkanya itu tinggal diurutkan aja dari atas ke bawah ya.
Coba. Nah, untuk yang pertama kita harus memasukkan nomor pelanggannya. Baru karena ini di Notepad, kita pisahkan variabelnya itu pakai tanda pipe atau vertical bar seperti ini. Terus kita kasih nama, dan kemudian tadi variabel kedua adalah nomor anggota ya. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Itu. Jadi mau berapapun bisa, asalkan datanya, nomornya, Bapak Ibu pastikan bahwa itu benar. Gitu. Dah, jadi nanti nih misalkan setidaknya ada 3 nomor, saya tinggal save, kemudian nanti saya tinggal upload. Kalau di Excel, kita tinggal ganti si tanda pipe-nya itu menjadi koma. Dan hanya bisa diketik di dalam satu sel gitu. Jadi bukan dalam beberapa kolom, tetapi di dalam satu sel, misalnya sel A1 kayak gitu. Diketik nomor, koma, variabel satunya apa, koma, variabel 2-nya apa, seperti itu. Oke, baik. Nah, terus Bapak Ibu, kalau sebelumnya kan ini tadi tentang fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya untuk kita beriklan, untuk kita mencari pelanggan gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi naruh link di dalam di dalam isi pesannya, misalkan link landing page-nya itu ke Instagram atau ke Facebook, jualan Bapak Ibu seperti itu, atau ke online shop Bapak Ibu. Nah, pastikan untuk kita bisa nge-track berapa banyak sih yang ngeklik, berapa banyak kapan sih orang-orang pada ngekliknya, itu kita bisa manfaatkan yang namanya Bitly. Mungkin Bapak Ibu sering terima ya, bit.ly/ bla 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 bla. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin untuk usaha Bapak Ibu sendiri, kita bisa bikin di sini Bapak Ibu tinggal bikin akun di Bitly. Kalau untuk yang free, kita bisa kok untuk custom link-nya. Mungkin nanti yang akan terbatas adalah dalam sisi reporting-nya. Nah, misalnya saya punya materi ya dari Instagram My Ads, atau dari ini, My Ads-nya Telkomsel. Saya mau bikin link. Bapak Ibu, kita tinggal paste long URL-nya aja, kopas ke sini. Kemudian Bitly nanti kasih rekomendasi nih. Jadi Bitly/2VEH6XE. Nah, ini kan kayaknya nggak menarik ya. Bisa nggak ya kita custom? Nah, bisa Bapak Ibu, meskipun free pun juga bisa kita custom. Saya ganti, tinggal saya hapus aja yang tadi, kemudian saya mau bikin My Ads Diesel Oke gitu ya. Nah, selama belum pernah ada orang yang pakai, kita bisa custom langsung nih, My Ads Diesel Oke. Udah, nanti tinggal saya copy, saya masukkan ke dalam isi pesan di SMS-nya, seperti itu. Untuk reportnya juga nanti akan muncul nih dari Bitly-nya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu berapa banyak yang ngeklik link-nya, kemudian pergerakan orang ngeklik tuh sampai berapa lama sih gitu. Kalau dalam pengalaman kami biasanya orang yang ngeklik SMS promosi itu bisa sampai 7 hari ke depan impact-nya. Jadi bisa jadi masukan kalau Bapak Ibu bikin promosi misalkan promo diskon atau promo buy one get one dan sebagainya dan menggunakan SMS, periodenya bisa dibikin misalkan ya minimum 3 atau 5 hari lah ya. Jadi jangan terlalu singkat juga. Misalkan hanya hari ini. Nah, orang mungkin pas terima dan pas baca belum tentu di saat dia lagi mendapatkan SMS. Bisa jadi pas dia udah nyampe rumah, ketika sudah senggang, seperti itu. Kira-kira sampai sini dulu, Mbak. Adakah yang mau bertanya? Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya.
Mungkin dari aku ada pertanyaan sedikit. Kalau misalnya broadcast itu berarti cuma bisa ke nomor Telkomsel ya targeted audience-nya? Ya, jadi kalau misalkan broadcast hanya bisa ke nomor-nomor Telkomsel aja. Oke. Jadi kalau untuk nomor di luar Telkomsel intinya My Ads belum bisa ya? Fitur apapun pakai LBA, Iya, fitur belum apapun bisa. berarti belum bisa ya? Oke. Belum bisa. Jadi kalau misalkan tadi punya nomor membernya 100, terus campur nih ada operator lain juga, itu bisa filter dulu gitu, dipastikan hanya nomor Telkomsel aja, seperti itu, Mbak. Oh, ada yang mau bertanya ya, Pak Roy Chen. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, mungkin bisa tolong di-unmute. Aku bisa unmute nggak? Coba. Halo, Oh ya, silakan Pak Roy. Ya, Kak, mau tanya yang mengenai yang LBA itu kan biasa kan kalau saya dulu terima SMS itu kan misal kita lagi jalan ke mall mana gitu. Nah, nanti kan dapat promo ya SMS itu. Nah, misalkan kunjungi store kami, maksudnya promo gitu ya, yang kayak tadi Trimatch itu kan, misalnya promo berlaku misalnya cuma hari itu. Lalu kan caranya adalah menunjukkan dia punya SMS itu yang saya terima itu ke counternya itu. Nah, itu kan dengan cara itu paling enggak kan si vendor tersebut bisa dapatkan database saya atau bagaimana begitu ya caranya ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana saya caranya bisa dapatkan database seperti itu juga. Sedangkan kan sekarang untuk offline kan agak susah nih. Maunya kan kebanyakan sekarang online begitu. Bisa nggak Kak kira-kira? Apa kita pakai link itu kita bisa arahkan jadi di base isi data atau bagaimana Kak? Oke. Kalau dari saya, kalau dari Telkomsel dulu, kita pertama tidak ada menyediakan memberi database pelanggan, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan nih Bapak perlu untuk mendapatkan database-nya, nah caranya itu bisa begini Pak, misalkan link-nya itu Bapak arahkan ke Instagram seperti itu. Dan kalau misalnya mereka tertarik untuk tahu lebih lanjut, biasanya kan di Instagram di bio-nya itu ada nomor WA atau nomor PIC dari store-nya gitu ya, dari jualannya gitu. Nah, mereka bisa langsung ngeklik, misalkan kalau di sana ada URL wa.me-nya, atau misalnya mereka mau langsung kontak ke sana, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sih, kalau misalnya kita menyediakan spotnya itu pas gitu ya, jadi misalnya tadi pas orang ngeklik, ngelihat link Instagram, misalkan cookies enak kayak gitu, add cookies enak, terus kemudian di situ ada di bio-nya ada link WhatsApp-nya atau ada nomor WhatsApp-nya, mereka kalau tertarik kan bisa langsung purchase atau kontak lah, minimal dia kontak untuk menanyakan ketertarikan. Terus itu yang pertama, dan yang kedua kalau misalkan menggunakan IG, kita juga harus siap sedia nih, mau IG atau Facebook ya, harus siap sedia untuk menjawab kalau ada yang nanya di komen atau ada yang nanya di DM gitu. Jadi kita bisa lebih responsif ketika kita masuk ke sosial media. Seperti itu sih masukan dari saya, Pak. Oke, makasih Kak. Oh iya Kak, itu kan yang tadi yang mendapatkan SMS itu adalah dalam radius yang kita klik kan ya, yang kita udah tentukan kan ya. Betul. Nah, itu kalau itu kan tadi dibilang cuma untuk yang terima SMS itu adalah pelanggan Telkomsel. Nah, itu kalau misalkan yang mengirimkan bukan pelanggan Telkomsel, apakah bisa? Oh, gimana? Kalau misalnya yang mengirimkan broadcast-nya, itu harus pelanggan Telkomsel juga atau non Telkomsel bisa juga? Oh, bisa Pak. Jadi kan kalau misalnya dari My Ads Telkomsel, itu kita tidak, intinya gini, nomor pelanggan itu tidak berpengaruh, atau nomor pengguna My Ads itu tidak berpengaruh ke pengirimannya gitu. Jadi ketika kita ngirim ketika kita daftar jadi akun, sebenarnya yang diperlukan adalah email. Ada nomor HP juga, tapi itu sifatnya untuk notifikasi kalau misalkan ada promosi dari My Ads gitu. Dan kalau pakai nomor Telkomsel sebenarnya lebih keuntungannya bisa langsung terima tuh SMS-nya. Tapi kalau non Telkomsel dia hanya bisa melalui email aja. Nah, jadi kalau misalnya bukan pengguna Telkomsel pun sebenarnya bisa Pak
tinggal daftar aja tadi di My Ads, pakai email yang email yang valid, kemudian nomor handphonenya bisa dimasukkan apa saja, bisa langsung nanti tinggal kirim. Jadi nanti sendernya itu bukan, atau nama pengirim di SMS-nya itu bukan nomor si pengguna, tapi tadi bisa di custom, mau itu nama usahanya, nama brandnya, seperti itu, Pak. Oke, makasih Kak Laura. Saya boleh bertanya kepada Mas Abud nggak mengenai yang tadi penjelasan yang itu? Ya, Pak Roy. Ya, Mas Abud, saya mau tanya dong, untuk membuat copywriting yang bagus itu seperti gimana sih belajarnya gitu? Wow, pertanyaannya mantap. Yang pertama, Pak, copywriting itu harus satu kalimat. Dah, itu dulu. Kalau lebih dari satu kalimat, jelek. Yang kedua, sebenarnya ada banyak banget materi dan teori-teori, tergantung copywriting-nya itu mau dibuat dalam bentuk mana, untuk tujuan apa. Kalau untuk tujuan membuat sebuah promo, membuat sebuah iklan, yang dimana itu yang biasa kita pakai ya, itu biasanya yang tadi, yang sebenarnya udah kita summary-kan. Yang pertama, yang pasti akan kita butuh yang namanya kalimat tanda kutip menakutkan gitu, sehingga membuat orang tuh penasaran. Nah, itu yang menarik sih sebenarnya. Sisanya teori-teori copywriting banyak banget di internet, Pak. Tinggal nanti Bapak cocoknya mana. Tapi kalau di kami pada saat mau bikin promo, yang pertama itu value itu harus bisa diselesaikan dalam satu kalimat. Yang kedua, ketika membuat konten materi promosi, harus ada yang namanya kalimat yang menakutkan. Bahasa lainnya kadang-kadang kalau di orang lain bilang negative word, bahasa lainnya kadang-kadang ada kalimat fearless gitu. Tapi intinya sama-sama aja. Besok harga naik, hanya terbatas. Tapi ingat ya Pak, kalau ngomongin hanya terbatas, terbatasnya yang bisa diukur oleh semua orang. Jadi kadang-kadang ada yang salah nih Pak, bikin terbatas hanya untuk 10 pengunjung pertama, itu nggak bisa dilihat. Karena orang itu nggak tahu dia pengunjung keberapa. Oh iya, betul. Lebih bagus adalah berlaku sampai jam 10 pagi. Nah, itu sama-sama. Kita ngelihat ini yang sama gitu, sama-sama jam 10 pagi gitu kan ya. Nah, berlaku hanya untuk hari ini ya, itu kelihatan hanya hari ini. Jangan sampai kita bikin berlaku hanya untuk yang tadi 50 orang pertama, 10 orang pertama, persediaan terbatas hanya segini. Itu nggak bisa. Itu metode ukurnya beda, bingung. Jadi jangan sampai kayak gitu. Gitu Pak Roy. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Roy. Ya, mohon maaf nih nggak bisa komplit dengan copywriting-nya. Oke, itu aja pertanyaan saya. Makasih ya untuk kesempatan. Sama-sama. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Belum ada, mungkin Mbak Laura masih ada materi yang untuk kelanjutan. Iya, kalau dari saya udah Mbak. Jadi tadi sebenarnya pesannya itu kita bisa menggunakan 3 fitur di My Ads, bisa broadcast, bisa targeted, bisa LBA. Untuk mencari pelanggan baru yang kita tidak punya nih database-nya, kita bisa manfaatkan targeted dan LBA. Tadi perbedaannya, targeted berdasarkan tempat tinggal, sementara LBA berdasarkan orang sedang berada di mana pada saat itu. Dan kalau kita tujuannya adalah untuk mencari atau mempertahankan pelanggan yang lama atau pelanggan setia, kita bisa pakai fitur broadcast, di mana kita tadi bisa upload database-nya dan juga membuat pesan yang personal secara personal kepada pelanggan-pelanggan yang kita punya, seperti itu. Okay. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya akan sharing mengenai kode voucher untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan saldo My Ads senilai 500.000. Ya, jadi saya share screen dulu. Nanti langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika akunnya sudah aktif ya, kalau akun sudah aktif, kita baru bisa pakai kode voucher. Jadi, kalau ada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun, belum upload KTP, lebih baik segera aktivasi akunnya supaya bisa pakai kode vouchernya gitu.
Nah, nanti kalau akunnya sudah aktif nih, seperti ini sudah ada centang hijaunya, Bapak Ibu tinggal klik top up, pilih 500.000, kemudian pilih metode pembayaran, kemudian centang gunakan voucher. Nah, vouchernya apa? Vouchernya adalah SM3SCO. Jadi Smesco tapi huruf E-nya diganti angka 3. Kemudian klik gunakan kode. Nah, ini hanya berlaku untuk akun baru. Nah, kenapa akun saya nggak bisa? Karena akun saya sudah pernah top up gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti akun Bapak Ibu, akun baru pasti bisa dipakai. Tinggal tadi ketik Smesco, kemudian pilih gunakan kode. Nanti di sini akan muncul diskonnya minus 500.000. Baru kita terakhir akan ada tombol validasi di kanan bawah sini. Jadi kode voucher ini berlaku atau valid digunakan untuk hari ini dan sampai besok. Tapi saldonya itu akan berlaku sampai 1 tahun. Gitu. Jadi saldonya bisa masuk ke saldo di sini dan berlakunya 1 tahun. Nah, kalau udah punya saldo 500.000 terus ditahan-tahan kayaknya sayang banget ya. Karena kita jadi nggak tahu nih yang udah kita dapatkan ilmunya itu gimana sih cara aplikasiinnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan untuk promo-promo Bapak Ibu. Apalagi di bulan Juni ini kita lihat bahwa pemerintah sudah mulai memberikan banyak kesempatan buat kita bisa ya lebih leluasa tapi tetap dengan protokol new normal atau protokol kesehatan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih hemat lagi, di sini ada paket 500.000-nya. Jadi kalau di-convert ke paket, misalnya mau paket targeted 500.000 atau LBA atau broadcast yang 500.000, itu nanti kuotanya bisa lebih banyak gitu. Dan kalau sudah dibelikan paket, masa berlakunya 60 hari, seperti itu. Untuk kode vouchernya saya ketikkan di chat juga aja ya. Kode vouchernya nanti Bapak Ibu bisa save, dicatat aja. Bisa dilihat di fitur chatnya. Tunggu. Atau misalnya mau jadi berlaku, oh ini bukan 2-3 Juni, harusnya nih tanggal 24 sampai 25 Juni, senilai 500.000 ya Bapak Ibu. Senilai 500.000, berlakunya 24 sampai 25 Juni. Kemudian, kalau Bapak Ibu perlu bantuan, di sini ada nomor WhatsApp kita, tapi hanya bisa di chat aja, jadi nggak bisa ditelepon, hanya bisa di chat. Untuk pertanyaan, misalkan perlu gimana sih, atau ada mengalami kendala, seperti itu bisa bertanya di nomor WhatsApp ini. Dan juga untuk informasi tentang insight-insight, follow aja Instagram kita, @myeds.telkomsel, dan juga YouTube-nya myeds.telkomsel untuk video-video tips and trick. Tadi kan yang saya sharing ada beberapa, itu juga sebenarnya ada di website, di YouTube kita, gitu. Dan lebih menarik lah ya, gitu. Oke, Mbak Jenis, itu sih sekian dari saya. Terima kasih. Oke, thank you banget dari Laura dan Mas Abud. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya nggak terkait hal-hal yang sudah disampaikan? Mungkin terakhir dari teman-teman Smesco juga mungkin ada yang mau tanya atau oh good, kebetulan pas banget ya kita udah 8 minutes before the session ends, jadi gak ada ya, kalem-kalem semuanya ya. Oke, kalau gitu kita sudahin aja, kita say thank you. Oh ini ada yang tanya, berlaku kodenya 1 hari atau penggunaannya? Kodenya aja yang
berlakunya 24 dan 25, penggunaannya bisa sampai 1 tahun. Jadi di-redeem dulu, diaktifasi dulu akunnya, upload KTP, kalau udah aktif di-redeem vouchernya, nanti saldonya bisa dipakai up to 1 year ya, tadi Laura bilang. Betul. Lalu ada yang tanya lagi, iya, itu sih tanya sama. Oke. Itu aja palingnya yang kita dari tim Smesco say thank you dulu untuk tim Telkomsel. Mungkin di sini specifically timnya My Ads juga yang udah meluangkan waktunya, Mbak Laura dan Mas Abud untuk sharing materinya yang berguna banget buat kita. Semoga nanti kita semua bisa coba pakai My Ads dan kasih feedback juga ya ke timnya My Ads gimana penggunaannya, terutama untuk produk-produk UMKM. Lalu terima kasih juga untuk Mas Akmal yang udah organize CloudX meeting-nya buat kita. Dan teman-teman Smesco semua, semoga sharing hari ini berguna ya untuk kita semua. Oh iya, Mbak Jenis boleh Iya? kita sesi foto bareng dulu Mbak sama peserta. Oh iya boleh, kita sesi Kalian foto bareng. info mengenai 99% usahaku ya. Ya, boleh silakan Mas. Buat teman-teman jangan lupa untuk mendownload dan meregister 99% usahaku. Nanti prosesnya bisa teman-teman lakukan setelah download 99% usahaku di di Play Store. Kebetulan ini aplikasinya masih Play Store. Untuk yang app itu baru bisa lewat webnya, karena iOS kita belum develop, masih dalam proses developing. Nanti masuk ke menu akun, kemudian ada proses masuk untuk melanjutkan. Kemudian nanti ada pengisian namanya kode referral. Jadi kode referralnya nanti bisa diisikan dengan Smesco. Nah ini, jangan lupa nanti kode referralnya diisi dengan Smesco. Teman-teman akan dapat langsung blast SMS, itu dapat membeli 2 GB, paket 2 GB dengan Rp10 untuk nomor Telkomsel. Ini yang 99% usahaku. Jangan lupa teman-teman bisa langsung download dan register. Jangan lupa kode referralnya diisi dengan kata Smesco. Oke. Oke, Mas Akmal. Kita Itu foto aja, bareng. Mbak Jenis. Mungkin kalau bisa kita mungkin foto bareng kali ya. Ya, siap. Ini foto bareng sekarang. Teman-teman boleh dinyalain videonya biar saya capture ya. Kayaknya belum semuanya buka kamera nih. Malu-malu kayaknya ya. Ini ada yang belum buka kamera ya? Oke, teman-teman, Mas Irfan, Mas Farhan, Bu Christine, Pak Hanif, Pak Indira, bisa dibantu buka kameranya. Kayaknya nggak apa-apa deh, mungkin malu. Oke, print screen pertama. Bentar ya. Dihitung ya, Mal? Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Print screen yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Nanti lanjut. Oke, print screen yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mbak Jenis. Kayaknya udah di print screen. Terima kasih Mas Akmal. Yang 99% usaha akunya.
teman-teman bisa download dan register dengan dengan kode referral Smesco ya. Terima kasih. Oke, sip. Makasih semuanya. Kita pamitan dulu. Thank you waktunya. Terima kasih Bye. semuanya.